Halo semua, di video kali ini kita bakal bahas cuan-cuan yang bisa mahasiswa IT dapetin supaya kantong kamu nggak kering. Apa aja isinya? Simak video ini. Oke, jadi ada beberapa ya yang bisa kamu lakuin sebagai mahasiswa. Di sini aku bakal kategoriin jadi dua. Pertama kategori cuan. Teksnya kecil kali. Kita zoom dulu. Yang pertama kategori cuan, yang kedua kategori experience. Oke. Yang pertama kita bahas dulu yang kategori cuan. Dari ya, kategori cuan ini, yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah jasa buat web. Nah, jasa buat web ini ditargetinnya untuk siapa sih gitu? Target pasarnya adalah UMKM, terus organisasi, sama individu yang butuh website. Udah, targetin ini aja. Jadi jangan mau target dulu ke company gede. Cukup targetin ke yang ini aja, yang kecil-kecil. Dan organisasinya pun organisasi kecil aja gitu ya. Nah, ini kamu perlu skill apa aja sih gitu? Di sini kamu perlu skill mungkin basic web development ya gitu, HTML, CSS, dan juga JS gitu. Kalau misalnya mau pakai PHP dan lain sebagainya boleh gitu ya. Opsinya adalah PHP atau React.js. Skillnya cukup ini. Nah, ini nggak akan terlalu memberatkan kuliahmu gitu ya, karena proyeknya proyek kecil yang diambilnya. Jadi kamu harus bikin portfolio yang menarik untuk mempromosikan jasamu di sosial media dan marketplace freelance supaya orang tertarik gitu ya bikin web di kamu gitu. Yang kedua adalah jasa pembuatan app mobile. Nah, dari sini kalau ini website, kalau ini app mobile gitu ya. Nah, ini tuh buat siapa sih gitu? Sama ya, kurang lebih untuk UMKM, organisasi, atau orang yang punya ide. Target marketnya untuk ini, untuk UMKM, organisasi, atau orang yang mungkin dia punya ide. Oh, saya punya ide gini. Terus kita bikinin aplikasi mobilenya gitu. Nah, ini skill yang dibutuhin apa aja sih gitu? Di sini skill yang dibutuhinnya adalah Java, Kotlin, Flutter. Pilih aja mau pakainya yang mana gitu ya. Atau kalau misalnya mau bikin aplikasi iOS bisa pakai yang namanya Swift. Nah, ini ya. Skill-skill yang harus bisa apa aja sih gitu. Yang pertama, kamu harus bisa basic UI UX. Terus kamu harus punya publish satu aplikasi mobile di Google Play Store gitu. Nah, ini ya. Ada dua ini untuk jasa buat app dan buat web. Kalau yang nggak ngoding apa? Ada juga yang nggak ngoding ya. Yang nggak ngoding itu contohnya adalah jasa desain grafis. Nah, desain grafis ini kan karena anak IT itu belajar UI UX juga gitu ya. Jadi pasti sedikit belajar tentang desain-desainan lah gitu. Nah, target pasarnya siapa untuk desain grafis ini? Target pasarnya adalah siapa aja yang butuh desain gitu ya. Siapa saja yang butuh desain. Nah, target pasarnya ini siapa aja yang butuh desain. Skill yang harus kamu punya apa aja sih gitu. Oke, ini kita kesampingin dulu. Skill yang harus kamu punya adalah tools semacam Adobe dan lain sebagainya. Atau kalau ada penggantinya, jangan pakai bajakan. Kalau misalnya belum ada uang buat subscribe Adobe, cari penggantinya. Terus Illustrator, CorelDRAW, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Adobe for example. Nah, gini aja. Kalau nggak ada duitnya, jangan maksain pakai yang bajakan. Karena apa? Uangmu jadi haram nantinya. Uangmu tidak ada keberkahannya karena menggunakan aplikasi bajakan. Berikutnya yang nggak ngoding juga ada jasa penulisan artikel IT. Nah, ini ya. Ini target pasarnya siapa? Target pasarnya adalah company, terus perusahaan IT ya, yang pasti IT company. Kemudian berikutnya adalah
developer, dan juga peneliti. Skill yang harus kamu punya apa? Kira-kira skill yang harus kamu punya di sini adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pengetahuan istilah-istilah IT gitu ya. Jadi bahasa dan knowledge IT. Udah cukup itu aja. Nah kayak gitu ya. Ini adalah contoh dari cara cari duit anak IT yang nggak akan terlalu ngebebanin kuliah gitu ya. Ini yang versi cari cuan gitu ya, langsung ke proyek, langsung ke orang gitu ya. Nah sekarang ada cara kedua, yaitu dengan paid experience teman-teman. Nah dengan paid experience ini teman-teman bisa kayak contribute to open project gitu. Teman-teman bisa kontribusi ke open project ya. Biasanya banyak tuh di GitHub, di GitLab dan lain sebagainya. Ada project yang emang dibuka gitu ya untuk publik kalau mau ikut ngide gitu. Terus berikutnya adalah bikin web atau app pribadi atau app sendiri. Ini juga bisa menghasilkan gitu ya. Karena misalnya kamu punya aplikasi yang taruhlah gratis gitu ya, aplikasinya ditaruh di Google Play. Nanti ketika kamu publish dan bisa diiklankan gitu aplikasi itu, atau mungkin ada in-app purchases-nya gitu, itu pun bisa menghasilkan gitu ya, menambah pundi-pundi uang kita gitu sebagai mahasiswa. Setelah itu kita bisa ikut kompetisi. Ikut kompetisi itu contohnya apa sih? Contohnya hackathon. Teman-teman ikut hackathon terus menang, dapat uangnya lumayan gede itu. Jadi teman-teman bisa ikut itu gitu ya. Dan ada satu lagi ya, selain kerja ya magang gitu ya. Karena kalau magang full time kerja full time kan nggak mungkin ya teman-teman, masih kuliah. Mungkin magang masih oke loh. Dan magangnya cari yang dibayar gitu ya, pastikan yang dibayar. Nah setelah itu satu lagi adalah jadi aslab di kampusnya. Bantuin dosennya jadi aslab, bantuin dosennya riset dan lain sebagainya. Itu ada penghasilannya juga sih gitu. Nah manfaatnya adalah ketika kamu jadi aslab di kuliah, kamu bisa lebih mendalami materi kuliah, kamu bisa lebih melatih kemampuan kamu dalam berkomunikasi ya, karena mengajar juga gitu, dan juga kamu bisa membangun relasi dengan dosen dan beberapa mahasiswa lain yang mungkin ketika orang itu udah jadi aslab pasti bukan mahasiswa yang biasa-biasa saja gitu teman-teman. Nah ini dia cara-cara cari cuan untuk anak IT yang masih kuliah tapi nggak mau kuliahnya keganggu. Banyak banget kan ya caranya gitu. Nah selain ini sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Cuman ini yang menurutku paling available lah untuk kamu coba, atau kamu sedikit-sedikit coba pelajari dan deketin metode ini untuk mendapatkan pundi-pundi cuan lebih lagi. So segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di video lainnya. Cheers.